LBH Padang hadir sebagai barisan depan pembela hak asasi di Sumatera Barat. Tak hanya lewat jalur hukum, mereka juga memanfaatkan media sosial sebagai alat advokasi, menyuarakan kasus pelanggaran HAM dan demokrasi. Salah satu unggahan yang ramai diperbincangkan publik adalah kasus kematian Afif Maulana, bocah yang diduga menjadi korban kekerasan aparat di Jembatan Kuranji, Padang. Kasus ini menyita perhatian luas, baik di media arus utama maupun media sosial. Namun, viral di media sosial tak selalu membawa simpati. Banyak juga yang tak suka dan mengecam, terutama ketika menyentuh isu penyiksaan dan kriminalisasi warga. Akibatnya, akun medsos LBH dan para stafnya jadi sasaran serangan digital, dari doxing hingga upaya peretasan. Dalam beberapa tahun ke belakang, sebenarnya LBH sudah mulai melakukan advokasi berbasis digital. Tentu dengan advokasi berbasis digital ini berbanding lurus dengan serangan-serangan digital yang dihadapi oleh LBH Padang. Yang paling sering kami rasakan sebenarnya yaitu doxing. Di mana doxing itu apalagi dengan intensitas advokasi kita yang sudah tinggi dan sudah ada terjadi public awareness di dalam hal itu, tentu doxing ini berjalan untuk mengganggu hal tersebut. Biasanya doxing dilakukan tidak dengan riset yang cukup dalam juga sebenarnya, bahwa dia cukup melihat profiling bahwa ini adalah A atau B nama PBH, lalu dipublish atau lembaga bantuan hukum ini diputarbalikkan faktanya bahwa telah melakukan ABCD, hal-hal yang tidak pernah kami lakukan gitu. Sebenarnya dalam tahapan itu kami memiliki sebenarnya tingkatan leveling, di mana ada leveling tingkat itu sedang atau berbahaya. Nah, kalau sedang, bagaimana advokasi digital yang sudah menyerang balik dan yang lain, cara kami adalah untuk menawarkan atau untuk memberikan public awareness dengan cara memberikan public awareness kembali kepada pengguna media sosial. Tapi kalau dalam tingkatan berbahaya, tentunya sikap ini yang kita ambil secara kelembagaan, melihat bagaimana masalah tersebut pertama. Yang kedua, untuk mengatasi itu tentu dengan langkah-langkah mitigasi keamanan seperti apa. Dalam doxing ada potensi untuk loss akun tentunya. Kita diserang balik dengan untuk peretasan dan lain-lain, atau bahkan sampai akun-akun pribadi kita diretas gitu. Serangan digital terhadap LBH Padang bukan insiden acak, tapi diduga digerakkan pihak tertentu yang ingin membungkam kritik. Meski mereka telah memiliki sistem pengamanan cyber, tak semua pengabdi hukum punya literasi digital memadai. Lalu, bagaimana seharusnya pengamanan digital terhadap lembaga? LBH Padang secara prinsip dia sudah bagus dalam proses keamanan digital. Yang paling penting adalah memang dalam sebuah lembaga yang beraktivitas di kegiatan-kegiatan sosial ataupun masyarakat sipil, memang soal bagaimana SOP-nya dibangun. Dan memang kekurangan yang seperti yang disampaikan oleh Direktur LBH Padang tadi, tidak semua anggota yang punya pemahaman tentang bagaimana berkeamanan digital yang baik atau bermedia sosial yang baik. Sehingga memang penting untuk semua anggota lembaga ataupun semua aktivis yang bergerak di bidang HAM ataupun lingkungan belajar soal keamanan digital, karena kita tidak bisa menafikan bahwa semua kampanye itu malahan lebih banyak dengar di akses-akses digital seperti media sosial, Instagram, ataupun tulisan-tulisan yang kita posting di
ataupun video-video yang kita buat di TikTok ataupun YouTube dan lain-lain. Di tengah lanskap digital yang penuh risiko, advokasi online tetap penting. Suara publik harus terus disuarakan. Namun, bekal pengetahuan dan perlindungan digital yang mumpuni juga perlu dimiliki oleh aktivis dan organisasi masyarakat sipil.